Wis nyepak kabeh, kopi, rokok, linting. Pun siap. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. As-Suyuti masih sampai di pemaparan bab yang ada di ini, di penyampaian bab lah, penyampaian sistematika mungkin kalau dalam karya tulis ilmiah itu. Jadi setelah melakukan kajian pustaka, itu menyebutkan kitab Mawaqi'il Ulum min Mawaqi'in Nujum, kemudian Al-Burhan fi Ulumil Quran, dia paparkan semua. Terus kemudian dia sampaikan babnya yang ada di Al-Itqan ini, yang tentunya meskipun ada konten yang sama, tetapi akan ada bedanya, mungkin lebih luas, yang kurang-kurang ditambahin. Tapi nanti masih ada lagi paparan As-Suyuti tentang referensinya dia dalam menulis ini. Jadi dia sampaikan dua, Mawaqi'ul Ulum min Mawaqi'in Nujum sama Al-Burhan, karena sama-sama yang memiliki kemiripan dengan tulisan As-Suyuti, dua itu. Yang akan disampaikan nanti adalah referensinya dia dalam merumuskan ulumul Quran, gitu. Bukan, susunannya sudah berbeda semua. Jadi Mawaqi'ul Ulum Mawaqi'in Nujum sama Al-Burhan, dia sudah berani nantang berbeda itu. Jadi dia rumuskan ini. Mungkin rumusan-rumusan ini yang kemudian lupa saya siapa yang namanya. Tapi saya dengar dari Mujib, entah Arkun, entah Nasr Abu Hamid, mungkin Nasr Abu Hamid mungkin, itu sangat mengagumi Al-Itqan. Mungkin situ juga sudah dengar itu. Bagaimana mungkin, saya mikirnya, kok iso ya orang yang berpikiran ilmiah saja seperti ya Nasr Abu Hamid itu kok kagum sama Itqan, masa saya ndak, kan aneh. Orang yang punya ilmu yang lebih saja seperti Nasr Abu Hamid mengagumi Al-Itqan dan sangat mengistimewakan Al-Itqan di antara referensi-referensi lain tentang ulumul Quran. Dia mengagumi itu. Saya dengar ini dari Mujib, saya tidak tahu sendiri. Oke, faqala al-musannifu Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi madadihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-salitsu was-sittun. As-salitsu was-sittun utawi bab kang nomor 23. Ini akan menjumpai sama masih seperti 2 atau 3 pertemuan yang lalu. Ada hal-hal yang mungkin menjenuhkan, tapi harus disampaikan. Ini tetap akan saya baca seperti kemarin, meskipun belum sampai di paparan Al-Itqan, tapi ini bagian dari itu dan harus dalam sistematika penulisan itu kan disebutkan, termasuk referensi-referensinya juga disebutkan semua. Jadi akan tetap kita sinaoni, dan banyak sekali nanti akan kita temukan referensi-referensi yang
mungkin di luar pengetahuan umum. Dan dengan begitu juga secara tidak langsung As-Suyuti sebenarnya menghidupkan kembali referensi yang mungkin tidak dikenal banyak orang. Bahkan ada yang oleh komentatornya itu As-Suyuti itu ada satu referensi yang tidak ditemukan oleh komentatornya, seperti Kanzul Fawaid karyanya Izzuddin bin Abdus Salam yang dijuluki Sultanul Aulia, Sultanul Ulama, yang sering dipamerkan oleh Gus Baha itu. Kitabnya yang sering dipamerkan, yang dibawa oleh Gus Baha itu, yang dipromosikan Gus Baha itu adalah Syajaratul Ma'arif. Itu keren sekali, seperti yang disampaikan Gus Baha. Dan saya download kitab itu, dan memang Masya Allah, ulama-ulama dulu ini kayaknya sulit sekali di zaman ini untuk ada yang seperti itu. Tapi ternyata kita ada Gus Baha, dibuka oleh Allah, ditunjukkan Gus Baha, ada Gus Baha, bahwa intelektualisme tidak selalu lahir dari kalangan akademik. Ya Gus Baha itu. Kenapa saya salut ya? Karena Gus Baha murni produknya produk pesantren yang mirip seperti ya dari pendidikan yang mirip orang-orang dulu seperti As-Suyuti bermulazamah kepada gurunya Al-Kafiyaji itu, kemudian Al-Bulkini belasan tahun kumpul sama beliau, seperti halnya Gus Baha pun puluhan tahun berkumpul dengan Mbah Mun. Jadi seperti di taklim itulah kayaknya, itu seperti mengenal kembali model pendidikan tahun dulu, tahun-tahun lalu, seperti yang digambarkan kitab taklim itu, bahwa berguru juga perlu istikharah, perlu nyari, tidak seperti pendidikan saat ini gitu. Jadi dikasih guru itu, tidak nyari, tidak mau ya itu makan gurumu gitu. Kalau dulu memang betul-betul milih, jadi tidak ada memang ya mungkin itu perbedaan lah pendidikan sekarang dengan dahulu. Oke. Ngomong terus enggak mulai kok. Bismillahirrahmanirrahim. Asalisu wasitun utawi kang nomor 23 iku fil ayatil mustabihati ing dalem nerangaken pira-pira ayat al mustabihati kang mutasyabih. Ar-rabi wasitun utawi kang nomor 24 iku fi ijazil Qur'an tentang kemukjizatan Al-Qur'an. Al-khamisu wasitun utawi kang nomor 25 iku fil ulumi ing dalem pira-pira ilmu al-mustambatati kang den gali secara serius minal Qur'ani dari Al-Qur'an. Asadis wasitun utawi kang nomor 26 iku fi amsalihi ing dalem bahas amsal-amsalnya Al-Quran, peribahasa yang ada dari Al-Quran, atau sebenarnya bukan peribahasa, tetapi karena Al-Quran itu begitu hidup sehingga itu menjadi peribahasa dalam pembicaraan orang Arab, seperti hatta yalijal jamalu fi sambil khiyat itu. Jadi kue gak bakal kalau ungkapannya kan kita biasanya orang Jawa itu Allah sedang memberikan peribahasa, maksudnya amsal-amsal. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Tuhan itu tidak akan pernah masuk surga hatta yalijal jamalu fi samil khiyab, sampai gajah masuk lubang jarum jahit, kan tak mungkin. Ya wis lene wong Jawa biasanya sesuk nek wis tanggal 41 tak tukokno sepeda, kan tidak mungkin. Ya wis sesuk nek wis gagak dadi putih, nek wis ana gagak wulune putih tak tukokno sepeda, artinya ya wis suwe lah ndak ono iku. Ya kayak gitu-gitu itu.
Asa bi awasitun lan utawi kang nomor 27 iku fi aksamihi ing dalem pira-pira sumpah, redaksi sumpah yang ada di dalam Al-Qur'an. Asa min wasitun lan utawi kang nomor 8 kang nomor 28 iku fi jadalihi ing dalem redaksi debat yang perdebatan yang ada di dalam Al-Qur'an. Atasi wasitun lan utawi kang nomor 29 iku fil asma'i nerangaken pira-pira asma jeneng asli wal kunalan jeneng kunyah wal alqabi lan jeneng laqab. Asab'una lan utawi kang nomor 70 iku fi mubhamati ing dalem pira-pira jeneng kang den ibhamno ing dalem Al-Qur'an. Al-hadi wasab'un lan utawi kang nomor 71 iku fi asma iman ing dalem pira-pira jenenge wong nazala kang mudhun apa Al-Qur'an. Nazara kang mudun fihim ing dalem man apa Al-Qur'an. Maksudnya fihim ing dalem man itu tentang man Al-Qur'an apa Al-Qur'an. Tentang nama-nama orang yang tentang mereka Al-Qur'an turun. Asani wasabun utawi kang nomor 72 iku fi fadhailil Qur'ani ing dalem pira-pira fadilah Al-Qur'an. Fadilahnya surah ini ada di situ. As-salisu was-sab'una utawi kang nomor 73 iku fi afdhalil Qur'ani wa fadilihi ing dalem paling utamane ayat atau surat sing ana di dalam Al-Qur'an wa fadilil lan ayat sing ngungkuli liyane ayat sing liya yang ada di dalam Al-Qur'an. Afdhalil Qur'ani wa fadilihi ar-rabi was-sab'un lan utawi kang nomor 74 ar-rabi was-sab'un utawi kang nomor 74 iku fi mufradatil Qur'ani ing dalem pira-pira kosakata Al-Qur'an. Al-khamis was-sab'un utawi kang nomor 75 iku fi khawasihi ing dalem pira-pira khosiyahnya Al-Qur'an. Wingi wis mari disinggung. As-sadis was-sab'un utawi kang nomor 76 iku fi rusumil khatti ing dalem pira-pira urayan tentang rosemnya Al-Quran. Ini situ sudah ada karyamu itu di Quran sebagai teks, voice-nya ya situ ya. Yang sudah diuraikan situ banyak tahu tentang itu dan saya banyak tahu rosem dari situ dulu waktu kita ngobrol di mana di kotaan di kos-kosan itu. Saya banyak tahu dari situ bahwa rosem tidak hanya sekedar rosem di dalam Al-Quran. Banyak hal yang istimewa ternyata di situ. Saya belum pernah tahu sebelum situ ngasih tahu itu waktu itu. Wa ada di kitab badilan piro-piro toto kromone menulis Al-Quran ada tata keramanya. Sebenarnya 2 pasal ini, tapi 2 nau, tapi dijadikan 1 oleh Imam Asy'ari. As-sabi wa sab'unan utawi kang nomor 77. Iku fi ma'rifati ta'wilihi ing dalem ngenal ta'wili Al-Qur'an wa tafsiri lan tafsiri Al-Qur'an wa bayani syarafi lan ing dalem jelasaken kautamaane Al-Qur'an wal hajat lan kebutuhan, jelasaken soal kebutuhan ilahi maring iku tafsir lan ta'wil. Jadi tentang bayani syarafi maksudnya tadi saya ngartikan hinya itu ke Al-Quran, ke tafsir maksudnya itu gitu. Wa bayani syarafi lan ing dalem menjelaskan keutamaannya tafsir dan takwil, keutamaannya mulianya tafsir dan takwil itu wal hajat lan kebutuhan orang ilahi maring tafsir dan takwil. Atsamin was-sab'unan utawi kang nomor 78 iku fi syurutil mufassiri ing dalam pira-pira syarat mufassir wa adabihi lan pira-pira tata kramane mufassir. Ini mestinya ya rong bab dadekno siji maneh. Takwil kali tafsir ini juga dijadikan 1 ini. Tafsir, takwil, bayani syaraf wal haja ilaihi juga dijadikan 1 mestinya 4. P1, 2, 3, 4 ya mestinya 4. Jadikan 1 sama Suyuti. Atas wasab'unan utawi kang nomor 79 iku fi gharaibit tafsiring dalam pira-pira barang aneh at-tafsiri saking tafsir.
Ono sing aneh ning tafsir-tafsir. As-samanuna lan utawi kang nomor 80 iku fi tabaqatil mufassirin ing dalem pira-pira tabaqahnya mufassirin, maksudnya kelas. Ada kelasnya mufassir. Yang paling unggul kemudian bawah. Ada yang mufassir yang bisa diperhitungkan, ada yang tidak perlu diperhitungkan. Fadi moko utawi iki kabeh iku samanu nang 80 apane nawan maceme ala sabilil idmaji ing atase utawa kelawan, bisa diartikan kelawan ala sabilil idmaji ing atase dalan atau metode al idmaji penggabungan. Jadi iki sik digabung-gabung dadi 80 nau. Walau nawaktu lan andaikan nawaktu membuat nau-nau yang lain, nawaktu betul-betul saya pilah-pilah membuat nau gitu. Bi'tibari ma kelawan mempertimbangkan ma barang admajtu hu ma bi'tibari ma kelawan memperhitungkan barang admajtuhu kang gabungaken sapa ingsun hu ing ma fi dimniha ing dalam himpunane 80 macam tadi itu lazadat yakti bakal luweh apa iku 80 nau iku alat salah satimiati ing atase 300 nau. Jadi cara tak pilah maneh iki saking tak gabung-gabungi, cara gak tak gabung-gabung iki iso luwih teko 300. Mawaqi'ul ulum 50. Asyidi, karena Masya Allah. Mawaqi'ul ulum itu hanya 50 nau. Kemudian di at-tahbir yang khusus ilmi tafsir saja, bukan ulumul Quran tapi ilmi tafsir saja, itu As-Suyuti mencapai 102 macam. Itu di ulumi tafsir saja yang dinau-naukan sama As-Suyuti. Al-Burhan itu ada sekitar 47 nau di Al-Burhan. Jadi kalau disebandingkan dengan tahbirnya As-Suyuti saja, sebenarnya naunya jauh sudah kalah. Itu padahal As-Suyuti at-tahbir itu ilmi tafsir, ulumi tafsir, bukan ulumul Quran. Al-Burhan sudah mengklaim dirinya sebagai ulumul Quran dan hanya memilahnya sampai di 46 nau. Jadi As-Suyuti kemudian As-Suyuti, ulumul Qurannya As-Suyuti dengan metode sabilil idmad itu mencapai 80. Jadi 80 macam, 80 nau. Ini bisa dibayangkan bagaimana luasnya wawasannya orang satu ini. Kan gitu. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Wa ghalibu hadhil anwa'i bisa ditambah bi As-Suyuti kata wa ghalibu hadhil anwa'i lan utawi mayoritas atau yang mendominasi hadhil anwa'i pira-pira macam iki fiha iku ing dalem hadhil anwa' tasonifu utawi pira-pira kitab karangan mufradatun kang di dhewekno dispesifikkan waqaf tukang weruh sapa ingsun utawa sudah saya ketahui waqaf tukang weruh sapa ingsun berhenti weruh sapa ingsun berhenti maksudnya berhenti atas itu maksudnya weruh sapa ingsun ala kasirin ing atase akeh minha saking niku tasonif mufradah itu. Jadi mayoritas nauknya As-Suyuti ini ada karya tersendiri tentang nau itu yang sudah banyak ia ambil gitu. Jadi
satu macam saja di Asyuti itu ada kitabnya sendiri gitu. Tapi di kitab dia hanya dijadikan satu nauk. Padahal itu kitab sendiri mestinya gitu. Betapa kuatnya basis keilmuan Asyuti ini. Wa minal musannafati lan iku setengah saking pira-pira kitab susunan. Katanya Asyuti fi mithli hadzal namati dalam saumpamane dalan menika. Maksudnya ada termasuk kalimat apa kitab-kitab karya yang seperti ini modelnya. Oh ya betul. Jadi Asyuti murang, saya ulangi lagi. Wa minal musannafati lan iku setengah saking iku. Jadi khobar. Wa minal musannafati lan iku setengah saking pira-pira kitab susunan fi mithli hadzal namati dalam saumpamane dalan menika tegese yang satu tema dengan ini atau seperti metode yang saya pakai. Walaisa padahal laisa ora ono apa hadzal namat bisa fil haqiqati dalam hakikate dalam kenyataan mislahu iku saumpamane hadzal namat. Wala qoriban lan ora ana uga qoriban iku cedhak minhu saking hadzal namat. Wa inna malan hanya saja hiya utawi itu musannafat taifatun adalah sekelompok yasiratun kang titik wa nubdatun lan satu artikel qasiratun yang pendek. Mubtada'nya dari minal musannafat itu fununul afnani utawi kitab fununul afnan fi ulumil Quran ing dalam ilmu Al-Quran li Ibnul Jauzi. Katanya Asyuti bilang begini, ada sih sebagian karangan yang mirip karya saya ini, tapi sebenarnya nggak ada, bahkan mendekati saja tidak ada, hanya sekelompok kecil saja. Nah, antara lain adalah ini fununul afnan ini. Jadi minal musannafat itu khobarnya, fununul afnan jadi mubtadanya. Ada ini beberapa karya yang mirip karyanya Suyuti tapi sebenarnya enggak ada katanya Suyuti. Iku gur titik beran. Nyedeki karyaku iki gak ono katanya Suyuti begitu. Selain kitab fununul afnan ada lagi wa Jamalul Qurra'i dan kitab Jamalul Qurra' li Syekh Alamuddin As-Sakhawi. Wal mursyidul wajizu fi ulumin tata'allaqu bil Qur'anil Aziz, dan juga kitab yang berjudul Al Mursyidul Wajizu fi ulumin tata'allaqu bil Qur'anil Aziz li Abi Syamah, karyanya Abu Syamah, li Abi Syamah ta karyanipun Abu Syamah rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihim. Wal Burhanu fi Mushkilatil Qur'an, dan kitab Al Burhan fi Mushkilatil Qur'an li Abil Ma'ali, karyanipun Abil Ma'ali Uzaiz ibni Abdul Malik Al-Ma'rufi Bishaydalata, karyanya Abil Ma'ali Uzaiz ibni Abdul Malik Al-Ma'rufi Bishaydalah, karyanya Abil Ma'ali Uzaid ibni Abdul Malik Al-Ma'rufi yang dikenal Bishaydalah, kelapan sebutan Syaidalah. Jadi nanti biasanya Suyuti itu ngutip kola Syaidalah, berarti yang dimaksud ini orang ini. Bacaannya ini gimana yang tepat ini Uzaid ini saya tak tahu sih. Azizi di Pak Emo nih di pojok biasa kayak di utak-utak mana itu. Jadi li Abil Ma'ali Azizi ibni Abdul Malik Al-Ma'rufi di Syaidalah, ini yang berbeda di sini tidak ada titiknya. Tapi di naskah itu terbitannya naskah terbitannya. Halo, oke, saya ulangi mana ya. Halo, tak ulang gimana sih? Jadi DAN itu apa namanya? Di ini di terbitannya Raja Fat itu kerjasamanya sama Arab Saudi itu terbitannya itu
ada harokatnya Azizi bacanya, ada Azizi gitu. Al-Ma'ruf bi Syaidalah, yang dikenal dengan nama Syaidalah, ada titiknya, dal. Mungkin saya tidak tahu yang mana yang benar. Di naskah lainnya ada titiknya itu. Yang mana yang benar saya tidak tahu, ngerosteknya nggak tahu caranya. Piye ngecek pokoknya jenenge kuwi. Wa kulluha lan utawi sekabehane kitab sing wis disebut iki mulai teko Fununul Afnan. Binisbati kelawan dihubungaken atau dibandingkan ila nau'in maring satu macam min hadal kitab saking kitab Al-Itqan iki iku hatta habbati romlin, seperti sebiji pasir fi jambi romlin fi jambi romli alijin, ing dalem sandinge romli alijin, pasir tempat yang bernama Alij. Jadi Alij itu nama tempat, di catatan terbitan lain itu nama tempat itu. Pasirnya sangat banyak, aslinya sungai terus jadi pasir tok, katanya Asyuyuti. Kitab yang sudah saya sebut tadi itu, kalau dibandingkan dengan kitab Al-Itqan ini, dengan satu saja nau yang ada di kitab Al-Itqan ini, itu ibaratnya bagaikan sebiji pasir disandingno tumpukan pasir. Suyuti. Dan juga wanuktoti qatrin, dan juga seperti setetes rintik hujan fi hiyali, di hadapan bahrin, fi hiyali bahrin, di hadapan bahrin laut zakhirin, yang pasang, sedang pasang. Jadi koyo mek sak tetes. Padahal kitab dimusuh nonau Suyuti. Woi, ini gila nek kadung anu iki kudune ngene iki to. Wani ngomong. Karena tahu itu tadi. Karena Suyuti sudah memeriksa semua kitab-kitab yang sudah dia sebutkan itu. Dan ada kemungkinan Asyuyuti memang hafal. Jadi dia bisa ngeklaim begitu itu karena memang tahu betul isinya. Jadi kasih satu nau Al-Itqan saja sudah habis itu. Wahadilan utawi menika yang akan disebut iku asmaul kutubi, inggih menika pira-pira judul-judul kitab allati kang nazartu ningali sapa ingsun ha ing allati ala hadal kitab ing atas kitab Al-Itqan menika. Nazara ala, melihat atas, itu maksudnya kitab-kitab ini yang akan saya sebut ini, cara anune itu ada di atas kitabnya Asyuyuti. Kitabnya Asyuyuti seperti teropong. Jadi meskipun kecil bisa nguasno dengan jarak yang jauh, itu bisa nguasno ribuan kilometer bahkan. Jadi dari teropong ini sudah kelihatan apa saja gitu. Itu melihat atas itu maksudnya begitu. Nazar tukang ningali ingsun ha ing allati ala hadzal kitab ing atase kitab Al-Itqan menika walakhas tulan ngringkes sapa ingsun hu ing hadzal kitab min hasaking allati. Jadi dia akan menyampaikan referensinya dia, di mana dia sampai bisa merumuskan Al-Itqan ini. Faminal kutubin naqliyati, lan setengah moko ini istinafiyah, jadi dia ingin merinci kitab-kitab itu, bisa disebut tafsir katanya. Faminal kutubi moko iku setengah saking pira-pira kitab an-naqliyati kang bangsa naqliyah, nukilan atau berdasarkan riwayat. Yang tafsir ini tafsir Ibnu Jaririn utawi tafsirnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Satu tafsirnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ini disebutkan pertama karena memang utama begitu. Asyuyuti punya alasan kenapa kitab ini disebut pertama kali. Karena jengkot kitab paling besar tafsir Ma'thur ya Ibnu Jarir At-Tabari, berjilid-jilid itu. Kok bisa nulis seperti itu Imam Ibnu Jarir ini. Dulu nggak ada komputer, nggak ada fasilitasnya, cuma tinta sama itu kertas.
Ibnu Jarir ini situ mungkin untung lah, saya merasa untung. Baru setelah menikah saya tahu ada kitab model begitu, judulnya Al-Ulama Al-Uzzab, para ulama yang membujang. Antara lain Imam Ibnu Jarir At-Tabari ini. Jadi membujang orang rabi bikin. Tidak rabi, dan mereka tidak rabi itu tidak ngejak-ngejak konco, juga tidak menghina pernikahan. Mereka bukan filosof yang berpandangan seperti Abul Ala Al-Ma'ari yang berpandangan bahwa pernikahan itu penyebab orang melakukan tindakan kriminal katanya. Apa kok bisa disebut begitu? Si Abul Ala Al-Ma'ari yang juga sering dikutip oleh Toha Husain itu, dia itu begitu fatalistik gitu ya. Terhadap dunia ini begitu fatalistik, tapi menarik karena dia selalu menguji kebenaran yang sudah dia tahu. Dia itu bilang orang nikah akan melahirkan anak. Nah, melahirkan anak ini dianggap sebagai tindakan kriminal, melahirkan anak ke dunia ini. Karena dunia ini dunia fana, dunia yang rusak. Kalau kita melahirkan berarti kita, jadi tidak begitu. Di Al-Ulama Al-Uzzab itu yang memilih membujang itu, dan lebih mengutamakan aktivitas intelektual, thalabul ilmi, lebih memilih itu daripada menikah gitu. Artinya, maksudnya mereka tidak punya argumen tidak menganggap pernikahan itu sebagai tindakan kriminal seperti filosof penyair yang filosof Abul Ala Al-Ma'ari itu tidak punya argumen begitu. Juga tidak menyatakan bahwa pernikahan itu mempersulit dirinya. Tidak ada sama sekali argumen seperti itu. Dia tidak menikah, ya tidak menikah kayak gitu. Ya tentu ada alasannya, tapi tidak alasan yang sangat ideologis itu enggak sendiri. Ya pokoknya lebih memilih tidak menikah gitu saja, ringan saja gitu. Antara lain ya Imam Ibnu Jarir At-Tabari ini saya baca, untung itu aku gak roh kitab kuwi. Coroket biyen bahaya roh kitab kuwi. Getun gak nono aku. Jadukno. Tapi tidak sebagai wawasan saja dulu kitabnya Al-Ulama Al-Uzzab, situ bisa download PDF-nya. Kalau tidak mesti toko. Ada satu lagi yang saya ingat itu alasannya dia tidak menikah itu begitu sepele sekali. Jadi dia, lupa saya namanya apa, Al-Ju'fi apa siapa itu. Itu didatangi perempuan. Ya di kitab Al-Ulama Al-Uzzab itu didatangi perempuan bawa dua keranjang, yang satu keranjang agak besar, yang satu keranjangnya agak kecil, berisi uang dinar. Datang ke syekh tersebut yang tidak nikah itu, datang ke situ, ada apa ini mbak? Oh ini saya di sini bermaksud mengabdi syekh, mengabdi kepada syekh di akhir hidup saya, katanya dia. Terus ini untuk apa ini? Dinar-dinar ini. Ini yang kecil ini untuk mas kawinnya saya. Dan yang besar ini untuk ongkos hidup saya nanti ketika hidup bersama saya. Saya tidak punya niatan apa-apa, saya hanya ingin melayani. Syukur-syukur bisa ini menjadi bagian dari keluarga saya. Jadi dia ingin dinikahi oleh si syekh tersebut. Si syekh itu menjawab, waduh, sepurane ya mbak. Duduk aku kok nolak lamaran di sampean. Tapi iki kok nek aku sampai tadi nikah karo sampean, iki aku iki padha karo nulayani niatku dhewe. Mek ngono ta. Alasane mek ngono ta. Apa aku kok ngerasa nulayani niatku mergo aku budal nang Baghdad iki tujuanku Gusti Thalabul Ilmi. Nek aku sampai balik nang aku gelem nerima sampean tur aku kemudian menikah, itu berarti aku nulayani niatku dhewe mek ngono tok. Sesimpel itu alasannya. Tidak menikah, tapi karyanya yang banyak. Tapi Imam Ibnu Jarir ini
Enggak begitu. Yang saya ceritakan tadi bukan Imam Ibnu Jarir, tapi salah satu ulama yang ada di kitab Al-Ulama Al-Uzat itu. Jadi salah satu alasannya sangat sepele sekali. Imam Ibnu Jarir tidak secara verbal mungkin. Hanya orang-orang penelitinya saja dari kalimat-kalimatnya itu kemudian ada yang merumuskan ini alasan beliau. Tapi tidak secara verbal. Itu bisa cari sendiri di kitab itu. Ini disebutkan duluan oleh Asy'uti. Jadi satu adalah tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Terus kemudian tafsir yang kedua Wabni Abi Hatim, tafsirnya Ibni Abi Hatim, Wabni Mardawaihi lan tafsirnya Ibni Mardawai, wa Abi Syaikh lan tafsirnya Abi Asy-Syaikh, wa Wabni Hibban Wabni Hibbana dan tafsirnya Ibnu Hibban, wal Faryabi lan tafsirnya Imam Al-Faryabi, wa Abdul Razzaq lan tafsirnya Imam Abdul Razzaq, wa Abdul Mundir lan tafsirnya Imam Abdul Mundir, wa Sa'id bin Mansur lan tafsirnya Imam Sa'id bin Mansur, wa huwa lan utawi iku tafsirnya Sa'id bin Mansur juz'un adalah satu bagian min sunani dari kitab sunannya Sa'id bin Mansur, wal Hakim lan tafsirnya Imam Al-Hakim, wa huwa lan utawi tafsirnya Imam Al-Hakim itu juz'un adalah satu bagian min mustadraki dari kitab mustadraknya Imam Al-Hakim. Jadi diambil dari kitab sunnahnya. Kalau Bukhari kan punya Sahih Bukhari, kalau Abu Dawud kan punya Sunan Abi Dawud gitu. Jadi ada istilah-istilah tersendiri. Itu bisa dipelajari di ilmu mustalahul hadis bahwa musnad Imam Ibnu Hanbal berbeda dengan istilah musannaf, berbeda dengan istilah sunan, berbeda dengan istilah sahih. Itu ada di ulumul hadis. Oke, wa Ibnu Hibban dan tafsirnya wal Hakim dan tafsirnya Imam Al-Hakim, wa huwa lan utawi tafsirnya Imam Al-Hakim itu di mudhof atofnya kepada mudhof ilaih semua, wa huwa lan utawi tafsirnya tafsirul Hakimi, wa huwa lan utawi tafsirnya Imam Hakim itu juzun adalah satu bagian min mustadraki saking kitab mustadraknya Imam Al-Hakim, wa tafsirul Hafidz wa tafsirul Hafidz Imaduddin Ibnu Katsir dan tafsirnya Imam Ibnu Katsir, wa Fadailul Qur'an dan kitab Fadailul Qur'an li Abi Ubaid karyanya Imam Abi Ubaid, wa Fadailul Qur'an dan uga kitab Fadailul Qur'an li Ibnu Durais karyanya Imam Ibnu Duraisi, wa Fadailul Qur'an dan kitab Fadailul Qur'an li Ibnu Abi Syaibah karyanya Imam Ibnu Abi Syaibah, wal masahif lan kitab al-masahif mestinya ada bawahnya itu di naskah ada kayaknya, wal masahif lan kitab al-masahif Ibnu Abi Dawud karyanya pun Imam Ibnu Abi Dawud al-masahif lan kitab wal masahif lan kitab al-masahif Ibnu Ashittata karyanya Ibni Ashittata. Mungkin ada perbedaan naskah, situ bisa cocokkan sendiri dengan karyanya, dengan kitab yang ada di yang situ pegang itu, sama cocokkan, mungkin kurang wawunya, kurang apa. Terus Ar-Raddu lan kitab Ar-Raddu alaman ing atase wong. Ar-Raddu itu artinya penolakan alaman ing atase wong khalafa kang nulayani sapa man mushafa Utsmana ing mushafipun Utsman bin Affan li Ibni Abi Bakar Al-Ambari karyanya Imam Ibni Abi Bakar Al-Ambari. Imam Ibni Abi Bakar Al-Ambari ini juga masuk daftar di Al-Ulama Al-Uzat, itu ulama yang membujang. Terus kitab Akhlaqu Hamalatil Qur'ani adalah kitab tata keramanya Hamalatil Qur'an, para penghafal Al-Qur'an Al-Ajurri kata Imam Al-Ajurri, At-Tibyan dan kitab At-Tibyan fi adabi Hamalatil Qur'ani yang dalam nerangaken tata kramane Hamalatil Qur'ani, para penghafal Al-Qur'an. Nawawi kata Imam Nawawi karyanipun Imam Nawawi, wa Syarhul Bukhari dan syarahnya Sahih Bukhari Ibnu Hajar karyanipun Imam Ibnu Hajar. Ini Al-Asqalani, ada yang Al-Haytami. Insyaallah ini Al-Asqalani. Mohon titik sudah titik di sini, titik dulu. Ini semua kitab yang sudah disebutkan ini, ada yang judulnya sama, hanya disebutkan pengarangnya saja, tapi satu tema. Itu
semuanya ada judulnya semua, saya tidak hafal. Situ bisa merujuk ke naskahnya Al-Itqan yang diterbitkan oleh Saudi Arabia, kerjasama kerajaan Arab Saudi. Itu 43 MB, bisa di-download di Wakfea. Itu ada semua, kalau situ ingin tahu rincian kitab-kitab ini. Dan sekelumit biografi tentang orang-orang yang disebutkan di sini oleh Asyuyuti. Itu ada, wafatnya kapan, profilnya bagaimana, dan kedudukannya di kalangan mazhab tertentu apa, itu ada. Di situ bisa dirujuk. Saya tidak hafal, tidak ingat. Baca tapi enggak banyak ingat. Terus kemudian titik itu dari kalangan kitab tafsir itu yang dirujuk. Jadi yang sudah disebutkan itu kitab tafsirnya Al-Kutub An-Nakliyahnya. Kemudian wa min jawami'il hadisi wal masanidi, lan iku setengah saking pira-pira kitab kumpulan hadis wal masanidi lan pira-pira musnad, ma utawa barang tegese kitab payuh so kang ora den itung apa ma. Jadi ada banyak referensi dari kitab yang jenisnya jami'ul hadis, pengumpul hadis, ensiklopedia hadis. Itu ada banyak yang saya rujuk, katanya Suyuti, tidak bisa dihitung banyaknya. Kok duwe ini buku oleh tekon dia apa nyatet apa ning perpus. Wa min kutubil qiraati, titik lagi itu wa min kutubil qiraati, lan iku setengah saking pira-pira kitab tentang qiraat. Qiraatu sab'ah, qiraah asyara atau qiraah al-arba'at asyar, qiraah 14, wa ta'alluqatil adai, lan pira-pira hubungan ada penyampaian Al-Qur'an, bagaimana mengucapkannya, melafalkannya. Itu setengah saking pira-pira kitab qiraat dan kitab ta'alluqatil ada. Tidak berhubungan dengan qiraat, tapi hubungannya dengan bagaimana menyampaikan atau membacakan Al-Quran kepada orang-orang. Ilhumnya, hunahnya, idharnya bagaimana, begitu itu. Itu dari kitab-kitab itu ada Jamalul Qurra'i, utawi kitab Jamalul Qurra'i Sakhawi, karyanipun Imam As-Sakhawi. Wan Nashr wa Taqribu, dan kitab An-Nashr wa Taqrib li Ibnil Jazari, karyanipun Ibnil Jazari. Ya, tadi ada kitab hadis, ada yang pertama tadi kitab tafsir, yang kedua kitab hadis dan kitab musnad, yang ketiga golongan kitab qiraah sab'ah atau sampai qiraah asyarah, itu ada Jamalul Qurra karyanya As-Sakhawi, dan An-Nashr wa Taqribu li Ibnil Jazari karyanya Ibnil Jazari, wal Kamilul lil Hadali, dan kitab Al-Kamilul Hadali karyanipun Imam Al-Hadzali, wal Irsyad fil Qiraat. Punya saya tidak ada wawunya, mungkin punya situ ada koma mungkin kalau tidak ada wawu. Al-Irsyad itu dari kitab judulnya Al-Irsyad fil Qiraatil Asyri, adalah judulnya Al-Irsyad fil Qiraat Al-Asyri lil Wasiti, karyanipun Imam Al-Wasiti, wasyawadhu, dan kitab Asyawadhu, artinya biro-biro barang kang aneh, syad, qiraah yang aneh, yang menyalahi aturan umum. Ibni Walbuna, karyanipun Imam Ibni Walbun, wal Waqf wal Ibtida, ulang kitab Al Waqf wal Ibtida li Ibnil Ambari, karyanipun Imam Al Ambari, wal Sajawandi, dan juga karyanya Imam As-Sajawandi. Jadi Al Waqf wal Ibtida banyak yang nulis seperti tafsir tadi itu, wal Sajawandi, dan juga karyanya Imam As-Sajawandi, walin Nahasi, dan juga Al-Waqf wal Ibtida yang karyanya An-Nahasi, Imam An-Nahas, walid Dani, dan juga karyanya Imam Ad-Dani, walil Ammani, dan juga karyanya Imam Al-Ammani, wali benin Nikzawi. Bacanya saya tawur saja ini, kalau ingin tepatnya mungkin bisa situ lihat di yang sudah saya sebutkan tadi itu, Al-Itqan 7 jilid, terbitannya kerjasama dengan kerajaan Arab Saudi. Itu di situ ada cara mungkin bacaan nama yang tepat, mungkin di situ ada. Oke. Wali Ibni An-Nikzawi karya, dan juga Waqf wal Ibtida karyanya Ibni An-Nikzawi, wa Qurratul Aini,
wa qurratul aini wal fathu wal imalatu wa bainal lafzaini. Qurratul aini, al fathu wal imalatu wa bainal lafzaini, dan kitab Qurratul Ain, al fathu wal imalah, dan seterusnya Ibnul Qasih, karyanya Ibnul Qasih. Wa min kutubil lughati, lan setengah saking, kan dari atau kok setengah saking, maksudnya dari saja, lan saking gitu. Wa min kutubil lughati, lan saking pira-pira kitab bahasa, wal gharibi, lan kitab bahasa yang asing, wal arabi, lan bahasa Arab, wal i'rabi, lan kitab tentang i'rab. Mufradatul Qur'an, utawi kitab Mufradatul Qur'an dari Raghib Al-Asfihani, Gharibul Qur'an ini. Jadi kalau dari hal bahasa, rujukannya Suyuti ini, Mufradatul Qur'an satu, Mufradatul Qur'an utawi kitab Mufradatul Qur'an dari Raghib, karyanya Raghib Al-Asfihani. Nomor 2, wa Gharibul Qur'an, dan kitab Gharibul Qur'an li Ibni Qutaibah, karyanya Imam Ibni Qutaibah. Walil Azizi, dan juga karyanya Imam Al-Azizi. Azizi tadi itu, itu sudah disebutkan apa belum ya? Tapi kalau di Azizi Ibni Abdul Malik tadi yang sudah disebutkan tadi, yang dikenal dengan sebutan Syaidalah, apakah itu atau bukan, saya belum tahu. Bisa dirujuk yang sudah saya sampaikan tadi itu di naskahnya, kerjasamanya sama kerajaan Arab Saudi. Al-Itqan diterbitkan dalam 7 jilid. Terus kemudian kitab Al-Wujuh wan Nadhair, itu kitab Wujuh wan Nadhair, karyanya Lin-Naisaburi, karyanya Imam An-Naisaburi wal Ibni Abdus Somadi, dan karyanya Imam Ibni, dan juga karyanya Imam Ibni Abdus Somad. Al-Wahid wal Jam'u fil Qur'ani, dan juga kitab Al-Wahid wal Jam'u fil Qur'ani. Ini naskahnya banyak yang kurang-kurang ya. Saya jadi ragu ini, saya tak lihat lagi. Iya, tadi itu ada yang berbeda tadi, saya ulangi lagi. Mufradatul Qur'an lil Raghib, satu kitab Mufradatul Qur'an karyanya Ar-Raghib Al-Asfihani. Terus kemudian wa Gharibul Qur'an, dan kitab Gharibul Qur'an Ibni Qutaibah, karyanya Imam Ibni Qutaibah. Nah ini Walil Uzaizi, karyanya Imam Al-Uzaizi, lain dari Saidalah tadi itu. Al-Wujuh wan Nadhair, kemudian kitab Wujuh wan Nadhair Naisaburi, karyanya Imam An-Naisaburi Wali Ibni Abdul Somadi, dan juga tema yang sama karyanya Imam Ibni Abdul Somad. Kemudian kitab Al-Wahid wal Jam'u fil Qur'an, kitab Al-Wahid wal Jam'u fil Qur'an, itu tidak ada wawunya, li Abil Hasan Al-Akhfash, wawunya keliru kalau di naskah saya ini. Di naskahmu mungkin sudah benar, jadi Al-Wahidu wal Jam'u fil Qur'ani li Abil Hasan Al-Akhfash Al-Awsati, gitu. Termasuk tadi itu judulnya agak lain, jadi saya kebingungan bacanya. Qurratul Aini fil Fathi wal Imalati wa bainal lafzain, kurang V-nya. Kalau di yang naskah yang sudah diterbitkan itu lengkap sekali, ada itu lengkap. Jangan bisa merujuk ke sana kalau ada bacaan yang tidak sama dengan yang saya baca gitu. Merujuk saja ke sana. Oke, saya baca lagi Az-Zahir, kitab Az-Zahir li Ibn al-Ambari, karya Imam Ibn al-Ambari, Syarhut Tashil wal Iltishaf, dan juga Sarah At-Tashil, dan kitab Al-Irtishaf li Abi Hayyan, karyanya Imam Abi Hayyan. Al-Buni, kitab Al-Buni li Ibn Hisham, karyanya Imam Ibn Hisham. Al-Janaddani, kitab Al-Janaddani fi Hurufil Ma'ani, kitab Al-Janaddani fi Hurufil Ma'ani li Ibn Ummi Qasim, karyanya Imam Ibn Ummi Qasim. I'rabul Qur'an, kitab I'rabul Qur'an li Abil Baqa, karyanya Imam Abil Baqa.
dan juga karyanya Walid Samin dan karyanya Imam As-Samin. Namanya siapa Imam As-Samin bisa dirujuk ke sana lagi. Walid Safakusi bahasanya. Dan juga karyanya Imam As-Safakusi. Temanya sama ya, Ulumul Quran. Wali Muntakhabiddin dan juga Wali Muntakhabiddin dan juga karyanya Imam Muntakhabiddin. Terus kitab Al-Muhtasab fi Tawjihis Syawad, kitab Al-Muhtasab fi Tawjihis Syawadi karyanya Ibni Jinni, mungkin Ibni Jinniin karyanya Imam Ibnu Jinni. Al-Khosaisu dan juga kitab Al-Khosais lahu juga karyanya Imam Ibnu Jinni. Al-Khatiriyatu dan juga kitab Al-Khatiriyat lahu karyanya Ibnu Jinni. Dzal-Qaddu dan juga kitab Dzal-Qaddi, kitab Dzal-Qaddi karyanya lahu juga karyanya Ibnu Jinni. Terus kemudian kitab lain Amali Ibni Hajibi dan juga kitab Amali Ibni Al-Hajib, kitab Amali karyanya Imam Ibn Al-Hajib, dan juga kitab Al-Mu'arrab lil Jawaliki karyanya Imam Al-Jawaliki. Mushkilul Qur'an, kitab judulnya Mushkilul Qur'an li Ibni Qutaibah karyanya Imam Ibni Qutaibah, tadi sudah disinggung sedikit. Al-Lughatul Lati Nazala Bihal Qur'an dan juga kitab Al-Lughatul Lati Nazala Bihal Qur'an li Abil Qasim karyanya Imam Abil Qasim Muhammad bin Abdullah titik. Terus kemudian wamin kutubil ahkamilan saking kitab piro-piro kitab tentang hukum wa ta'alluqatiha dan hubungan-hubungan hukum utawi ahkamul Qur'ani, kitab ahkamul Qur'an di Ismail Al-Qadi karyanya Ismail Al-Qadi, Wali Bakr bin Ala dan juga karyanya Imam Bakar bin Ala, Wali Abi Bakar Ar-Razi dan juga kitabnya Imam Abu Bakar Ar-Razi, Walil Kaya Al-Harasi dan juga kitab karyanya Imam Al-Kaya Al-Harasi, Ahkamul Quran. Ini yang saya tahu karena dipelajari dulu di Ma'had Ali Al-Kaya Al-Harasi, ini Ahkamul Quran. Jadi tentang hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Ini ada banyak nama aslinya siapa, ada semua. Dan rata-rata kitab ini saya lihat tahunnya itu dari abad, ada yang penulis itu lahirnya di tahun 152 Hijriah gitu. Wafatnya di tahun 200-an. Jadi lahirnya di tahun 100 Hijriah, wafatnya di tahun 200-an gitu. Jadi betapa banyak karya-karya dahulu yang masih bisa kita nikmati hingga saat ini. Kalau tidak atas jasanya Asyuti kan tidak konangan itu isinya itu. Tapi Asyuti menampilkan itu dan membaca itu. Itu kan merupakan jasa besar sekali itu kan. Jadi karya-karya abad-abad, belasan abad yang lalu masih bisa kita baca gitu loh. Jadi saya baru tahu itu kalau ternyata sampai kemudian terakhir para peneliti-peneliti teks Al-Quran itu kemudian sampai ada yang menyarankan pokoknya harus dari bahasa Arabnya lihatnya kayak gitu itu. Jangan ada terjemahnya. Mungkin sampai juga mereka itu kenal sama Al-Itqan ya. Karena di abad 18 yang seperti situ gambarkan itu kan mestinya Al-Itqan sudah ada itu. Karena Asyuti wafat di abad 14. Di abad 14 itu Asyuti sudah wafat abad 14 atau 15 itu ya, dihitungannya itu, tahunnya itu. Jadi itu sudah ada Asyuti. Kalau mereka tahu uraiannya Asyuti mungkin lebih bagus lagi. Maksudnya itu begini. Kok mereka itu kalau tahu gitu, Asyuti bisa memilah ayat, pilahnya kan lebih kaya jadinya itu. Seandainya saja mereka tahu itu. Jadi mereka dengan usahanya sendiri iso nggolongno ayat makiyah ayat itu. Saya baru tahu itu kajian Syiru Aramaikmu itu yang situ paparkan itu. Wah, keren juga orang luar ini. Meskipun di abad-abad pertama seperti situ ceritakan masih terbebani dengan kepentingan ideologis dan
gereja. Tapi di belakangan karena untuk kepentingan ilmiah maka Quran harus dilihat sebagai Quran itu menarik. Iki wong goleki salah ya koyo ngene. Golek salah ya Al-Qur'an. Cacatnya di mana ini Al-Qur'an? Golek ngono. Tapi lebih bagus yang belajar begitu. Mas yo dalam tanda kutip mereka di luar jalur. Tetapi karena mereka belajar itu yang saya salut. Mereka belajar dan terus. Opo tujuane terserah aku kok belajar daripada wis duwe keyakinan tanpa belajar. Karena saya kira tetap berbeda gitu ya. Oke, itu terus Walil Kaya Al-Harasi itu karyanya Imam Al-Kaya Al-Harasi, Wali Ibn Al-Arabi dan juga kitab Ahkamul Quran karyanya Ibn Al-Arabi dan juga Ibn Al-Gharazi dan juga karyanya Imam Ibn Al-Gharazi, Wali Ibn Al-Khuwaizi Mundad dan juga karyanya Imam Khuwais Mundad. Kemudian kitab An-Nasikh wal Mansukh, kitab Nasikh Mansukh karyanya Limakiyin, karyanya Imam Maki, Wali Ibn Al-Hasari dan juga karyanya Imam Ibn Al-Hasar, Wali Sa'idi dan karyanya Imam As-Sa'idi, Wali Abi Ja'far An-Nahasi dan juga karyanya Imam Abi Ja'far An-Nahas, Wali Ibn Al-Arabi dan juga karyanya Ibn Al-Arabi, Nasikh Mansukh itu tentang Nasikh Mansukh. Wali Abi Dawud As-Sajastani dan juga karya Imam Ibn Abi Dawud As-Sajastani, Wali Abi Ubaid Al-Qasimi Ibn Ruslan dan juga karyanya Imam Abi Ubaid Al-Qasim Ibn Ruslan, Wali Abi Mansur Abdul Qahiri Ibn Tahir At-Tamimi dan juga Nasikh Mansukh karyanya Imam Abi Mansur Abdul Qahir bin Tahir At-Tamimi. Al-Imamu, kemudian ada kitab Al-Imam fi Adillatil Ahkam li Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam, dan ini karya Imam Izzuddin bin Abdussalam. Banyak sekali. Titik. Wa minal kutubil muta'alliqati, dan dari iku saking pira-pira kitab al-muta'alliqati bil ijazi wa fununil balaghati kang berhubungan bil ijazi kelawan tema kemukjizatan Al-Qur'an wa fununil balaghati dalam pira-pira bidang ilmu balaghah. Ijazul Qur'ani utawi kitab Ijazul Qur'an lil Khattabi karyanipun Imam Al-Khattabi, Wali Romani dan karyanya Imam Ar-Romani, Wali Ibn Suraqah dan juga karyanya Imam Ibn Suraqah, Wali Al-Qadhi Al-Baqillani dan juga karyanya Imam Al-Qadhi Abi Bakar Al-Baqillani. Dan juga kitab Wali Abdul Qahir Al-Jurjani dan juga karyanya Imam Abdul Qahir Al-Jurjani, Ijazul Quran karyanya Imam Abdul Qahir Al-Jurjani. Orang yang menurut Abu Syu'bah kalau mau belajar balaghah katanya suruh baca kitabnya Abdul Qahir Al-Jurjani ini. Jadi Dalailul Ijaz sama, lupa saya judulnya satunya apa, Asrarul Ma'ani. Dalailul Ijaz sama Asrarul Balaghah apa gitu. Asrarul Balaghah sama Dalailul Ijaz. Itu dua kitab ma'ani dan ilmu bayan karyanya Imam Abdul Qahir Al-Jurjani. Memang berbeda ya. Saya tahunya itu ya dari ngobrol sama Mujib, sama ya saya kayaknya dengarnya dari Mujib bahwa Sahrur apa siapa itu ya, lupa saya, itu mempelajari kitab itu. Pada dasarnya dia menyatakan bahwa tidak ada sinonimitas itu. Sinonim itu dari Dalailul Ijaz dan Asrarul Balaghah dan kitabnya Ibnu Faris. Jadi Mu'jamul Maqayis fil Lughah itu memang kelihatan sekali bahwa tidak ada sinonim itu. Yang betul-betul sama persis, satu makna, satu kesan, satu pesan, satu kesan, satu makna, persis itu tidak ada. Bener karo bener jare Buedo. Ya begitu, saya tidak sepakat ada sinonim. Saya
Saya cenderungnya ke situ, jadi tidak bisa. Bahkan kata-kata Qur'anil Mubin atau Kitabil Mubin di surat yang satu dengan surat yang lain, ada sama-sama Kitabil Mubinnya, itu tidak bisa dipandang sama. Saya lebih cenderung ke pendapat itu. Apa terus maknane? Lah iku sing kudu golek biar ada usaha untuk berpikir ke sana. Ini Imam Abdul Qadir Al-Jurjani ternyata juga di sini disampaikan punya kitab I'jazul Quran. Abdul Qadir Al-Jurjani saya tidak punya. Yang ya banyak sih yang saya nggak punya. Maksudnya baru tahu kalau Abdul Qadir Al-Jurjani itu ternyata juga punya karya tentang I'jazul Quran gitu. Walil Imam Fakhruddin, dan juga I'jazul Quran karyanya Imam Fakhruddin Wali Ibni Abil Isbu'i, karyanya Imam Ibni Abil Isbu. Wasmuhulan utawi judulnya kitab I'jazul Quran karyanya Ibni Abil Isbu itu Al-Burhanu adalah kitab Al-Burhan. Walil Zamlakani, dan juga karyanya Imam Az-Zamlakani, tetap temanya I'jazul Quran. Wasmuhu, dan juga namanya kitab I'jazul Quran karyanya Zamlakani ini juga Al-Burhanu, Al-Burhan Aidon Hale ugo juga. Wa mukhtasaruhu, lan juga kitab ringkasannya Al-Burhannya Az-Zamlakani ini lahu karyanya Az-Zamlakani. Jadi kitab Al-Burhan tentang I'jazul Quran karyanya Zamlakani ini juga diringkas sama beliau sendiri. Judulnya Wasmulan utawi judul kitab ringkasan tersebut Al-Majid itu adalah, atau Al-Mujayyad mungkin ya. Al-Majid itu adalah kitab Al-Majid. Majid sajalah. Tidak tahu bacanya, sama rujuk sendiri saja di kitabnya sana. Terus kemudian Majazul Quran utawi Majazul Quran kitab, dan juga kitab Majazul Quran di Ibni Abdissalam karyanya Imam Ibni Abdissalam. Al-Ijazu fil Majazi, kitab Al-Ijaz fil Majaz li Ibnul Qayyim karyanya Imam Ibnul Qayyim. Nihayatut Ta'mil, dan juga kitab Nihayatut Ta'mil fi Asrarit Tanzil, kitab Nihayatut Ta'mil fi Asrarit Tanzil li Zamlakani karyanya Imam Al-Zamlakani. At-Tibyanu fil Bayani, dan juga kitab At-Tibyan fil Bayan lahu juga karyanya Az-Zamlakani. Al-Manhajul Mufid, dan juga kitab Al-Manhajul Mufid fi Ahkamit Tauhid, tentang fi Ahkamit Tauhid judulnya itu. Jadi Al-Manhajul Mufid fi Ahkamit Tauhid judulnya saja nama kitab Al-Manhajul Mufid fi Ahkamit Tauhid lahu juga karyanya Imam Az-Zamlakani. Bada'iul Quran, terus kemudian kitab Bada'iul Quran li Ibni Abil Isbu karyanya Imam Ibni Abil Isbu. At-Tahbiru juga kitab At-Tahbir lahu karyanya Imam Ibni Abil Isbu. Al-Khawatirus Sawanihu fi Asraril Fawatih, kitab Al-Khawatirus Sawanih fi Asraril Fawatih lahu karyanya Imam Ibni Abil Isbu juga. Asrarut Tanzir li Syaraf Al-Barizi karyanya Imam Asy-Syaraf Al-Barizi, dan juga kitab Al-Aqsal Qarib Litannuhi karyanya Imam At-Tannuhi. Minhajul Bulaghai, dan juga kitab Minhajul Bulagha li Hazim karyanya Imam Hazim. Al-Umdah, dan juga kitab Al-Umdah di Ibni Rasyid karyanya Imam Ibni Rasyid. As-Sina'ataini lil Askari, dan juga kitab As-Sina'ataini karyanya Imam Al-Askari. Al-Misbahu di Badruddin Ibni Malik, dan juga kitab Al-Misbah di Badruddin Ibni Malik karyanya Imam Badruddin Ibni Malik. At-Tibyan, dan juga kitab At-Tibyan li Thayyibi karyanya Imam At-Thayyibi. Al-Kinayatu, dan juga kitab Al-Kinayat li Jurjani karyanya Imam Abdul Qahir Al-Jurjani. Al-Ighribu fil Farqi bainal Kinayati wat Ta'rib, kitab Ighrib fil Farqi bainal Kinayati wat Ta'rib di Syekh Taqiyuddin As-Subki karyanya Imam Taqiyuddin As-Subki. Terus kemudian Al-Iqtinasu fil Farqi bainal Hasri wal Ikhtisas, kitab tersebut Al-Iqtinas fil Farqi bainal Hasri wal Ikhtisas lahu karyanya Imam Taqiyuddin As-Subki. Wa Arusul Afrah li waladihi Bahauddin As-Subki, dan juga kitab Arusul Afrah karya anaknya Imam Taqiyuddin As-Subki, Imam Bahauddin As-Subki. Terus kemudian kitab Raudul Afham fi Aqsamil Istifham karyanya Imam Asy-Syaikh Samsuddin Ibni Sha'ir
terus kemudian Suwaihi, terus kemudian kitab Nasrul Abir fi Iqamatil Zahir Maqam ad-Dhamir, kitab Nasrul Abir fi Iqamatil Zahir Maqam ad-Dhamir lahu, wal al-Muqaddimah fi Sirr al-Alfadil Muqaddimah lahu, kitab Al-Muqaddimah fi Sirr al-Alfad al-Muqaddimah karyanya Imam Syamsuddin Ibn Sa'iyah. Ahkamur Ra'yi, kitab Ahkamur Ra'yi fi Ahkamil Ayi lahu juga karyanya Imam Ibn Sa'iyah. Munasabatu Tartibis Suwari, kitab Munasabatu Tartibis Suwari karyanya Imam Abi Ja'far Ibn Zubair, li Abi Ja'far Ibn Zubair. Fawasilul Ayi, dan juga kitab Fawasilul Ayati Litufi karyanya Imam At-Tufi. Al-Mathalus Sa'ir, kitab Al-Mathalus Sa'ir Ibn Al-Athir karyanya Imam Ibn Al-Athir. Al-Falakud Da'ir alal Mathalis Sa'ir, kitab Al-Falakud Da'ir alal Mathalis Sa'ir. Ini karyanya mungkin ada kata-kata setelahnya, kan ini tidak ada di sini. Ada lahunya. Karyanya Imam Ibn Al-Athir juga gitu. Kurang-kurang naskahnya di punya saya ini. Di kitab yang sudah saya baca. Bandingannya situ saya cek sendiri ya. Al-Falakud Da'iru alal Mathalis Sa'ir, Al-Falakud Da'ir alal Mathalis Sa'ir. Kitab tersebut Kanzul Bara'ah, kitab Kanzul Bara'ah li Ibn Al-Athir karyanya Imam Ibn Al-Athir. Syarhu Badi'i Qudamah lil Muwaffaqi Abdul Latif, kitab Syarhu Badi'i Qudamah karyanya Imam Muwaffaq Abdul Latif. Titik wa minal kutubilan iku setengah saking pira-pira kitab fima ing dalem barang siwa dalika ingkang sakliyane tema-tema yang sudah disebut. Jadi, minal anwa'i saking pira-pira macam. Jadi selain tema yang di atas itu tentang tafsir, hadis, tajwid, terus kemudian fan-fan lain, bidang-bidang lain, masih ada kitab lagi yang saya rujuk. Jadi sebagian dari kitab-kitab selainnya sudah disebutkan adalah Al-Burhan utawi kitab Al-Burhan fi Mutasyabil Quran Al-Kirmani karyanya Imam Al-Kirmani. Terus kemudian Wadurratut Tanzil wa Wurratut Ta'wil fil Mutasyabihi karyanya Imam Abi Abdullah Ar-Razi. Terus kemudian kitab Kashful Ma'ani fil Mutasyabihil Mathani karyanya Lil Qadhi Badruddin Ibni Jama'ah, karya Al-Qadhi Badruddin Ibni Jama'ah. Terus kemudian kitab Amsalul Qur'ani, Amsal Qur'an lil Mawardi karyanya Imam Al-Mawardi. Aqsamul Qur'ani, kitab Aqsamul Qur'an li Ibnul Qayyim karyanya Imam Ibnu Khalid. Kemudian kitab Jawahirul Qur'ani lil Ghazali karyanya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Terus kemudian At-Ta'rif wal I'lam, kitab At-Ta'rif wal I'lam fima waqa'a fil Qur'an min al-asma' wal a'lam karyanya As-Suhaili karyanya Imam As-Suhaili. Ad-Dailu alaihi. Terus kemudian Ad-Dailu ini kayak apa namanya, catatan gitu, kayak hasyiah alaihi ingatasi kitab At-Ta'rif wal A'lam ini. Ad-Dail atau yang ada di pinggir, kalau kitab kuning itu ada di pinggirnya, itu Dail namanya. Li Ibni Asakir karyanya Imam Ibni Asakir. At-Tibyan fi Mubhamatil Quran, kitab At-Tibyan fi Mubhamatil Quran karya Lil Qadhi Badruddin Ibni Jama'ah. Terus kemudian kitab Asma'u Man Nazala Fihimul Quran Ismail Ad-Dharir karyanya Imam Ismail Ad-Dharir. Dzatur Rusdi fi Adadil Ayi, kitab Dzatur Rusdi fi Adadil Ayi wa syarhuha, dan syarahnya Lil Mausili karyanya Imam Al-Mausili. Syarhu Ayatis Sifati, kitab syarah Ayatis Sifati li Ibn Labban karyanya Imam Ibn Labban. Ad-Durrun Nazimu fi Manafil Qur'anil Azim karyanya Lil Yafi'i karyanya Imam Al-Yafi'i. Titik. Wa min kutubir rasmi lan iku saking pira-pira kitab rasm tentang penulisan. Jadi ini Al-Muqni utawi kitab Al-Muqni Lid-Dani karyanya Imam Ad-Dani. Kemudian kitab Syar'ur Ra'iyati karya Sakhawi karyanya Imam Sakhawi. Syarhuha, kemudian syarahnya
Libni Jabarah, tak tahu bacanya saya. Tahu saja pokoknya ini semua saya bacanya asal baca setahu saya. Jadi kalau ingin tahu tepatnya di kitab yang sudah saya sebutkan tadi itu Al-Itqan terbitan Arab Saudi, kerjasama Yayasan Wakaf atas Arab Saudi di Ibni Jabarah. Wa minal kutubi al-jami'ati lan iku wa minal kutubi lan iku setengah lan iku saking pira-pira kitab al-jami'ati yang bersifat ensiklopedi Bada'iul Fawaid utawi kitab Bada'iul Fawaid Ibnul Qayyim karyanya Imam Ibnu Qayyim, Kanzul Fawaid juga kitab Kanzul Fawaid li Syekh Izzuddin Ibnu Abdussalam seperti tadi saya sebutkan itu. Jadi kitab ini oleh si komentatornya itu tidak tahu, katanya komentatornya tidak pernah ketemu kitab ini. Jadi Asyuti punya kitab ini masih. Jadi di situ diterangkan juga di komentatornya di kitab terbitan Arab Saudi itu juga diterangkan kitabnya Asyuti yang dipaparkan ini apakah itu bersifat matbu atau mahfud. Jadi kitab ini masih dalam tulisan tangan atau sudah dicetak hari ini. Maksudnya sampai terbitan karya itu gitu. Jadi dikasih keterangan. Kitab Kanzul Fawaid ini tidak pernah ketemu, katanya si komentatornya itu. Komentatornya tidak tahu. Kami tidak pernah menemukan kitab ini gitu. Jadi Asyuti tapi ada dipakai di sini. Jadi Syekh Izzuddin Ibnu Abdussalam Al-Ghurar wa Durrar, dan juga kitab Al-Ghurar wa Durrar li Syarif Al-Murtada karyanya Imam Asy-Syarif Al-Murtada, Tadhkiratul Badri, kitab Tadhkiratul Badri Ibnul Hajibi, kitab Tadhkiratul Badri Ibnul Hajibi karyanya Ibnul Hajib, sehingga terkenal seperti Alfiyahnya Ibnu Malik itu, Tadhkiratul Badri Ibnul Hajib itu. Jami'ul Funun, kitab Jami'ul Funun li Abdus Syabib Al-Hambali karyanya Imam Ibn Syabib Al-Hambali. Terus kemudian An-Nafis, kitab An-Nafis li Ibnul Jauzi karyanya Imam Al-Jauzi, Ibnul Jauzi. Al-Bustanu, kitab Al-Bustan di Abil Laits As-Samarqandi. Wa min tafasiri wairil muhaddisin, lan saking pira-pira tafsir wairil muhaddisin Al-Kasyafu, tapi tafsir Al-Kasyaf. Jadi secara tidak langsung Asyuti ini membuat klasifikasi, menyatakan bahwa ada tafsir-tafsir yang ditulis oleh selain ulama ahli hadis. Mesti kalau sudah ditulis oleh ulama yang selain yang ahli hadis, itu biasanya penggolongan tafsirnya kan tafsir bil ra'yi, kayak Al-Kasyaf itu. Yang didahulukan oleh Asyuti ya tafsir yang bil ma'thur, karena itu logis bagi saya. Itu saya pribadi geraya itu kayak ini lebih logis gitu. Karena yang paling tahu dekat maknanya Quran itu yang paling pertama tahu ya Nabi Muhammad, yang enggak lain. Jadi kalau ingin tahu makna Quran ya digolai Nabi Muhammad itu pernah komen enggak tentang ayat ini. Jadi yang lebih diperhitungkan itu adalah tafsir bil ma'thur dulu, gitu urutannya. Baru kena wis bil ma'thur, wis kena, wis tahu diwaca, oh ternyata tafsirnya begini. Silahkan kemudian berinovasi, mungkin berinovasi yang lain gitu, menafsirkan. Bukannya tidak boleh, silahkan saja asal produk tafsirnya tidak menyekutukan Tuhan, tidak mengajak kefasikan, tidak mengajak kepada hal-hal buruk, saya kira sah-sah saja lah, selama tidak itu loh ya. Tapi nek koyok sing wingi jari viral itu sapa nur sapa kayak jenenge nafsi wa minad dawa biwal an'ami mukhtalifun alwanuha itu innama yakhshallaha min ibadil ulama itu. Jadi hewan-hewan itu ada yang ulama katanya dia. Jadi dia langsung ambil ayat itu, minnya itu dianggap min ba'at, jadi min tabaid, tapi dia tidak detail, tidak ngomong min ba'at gitu. Jadi pokoknya dia pahami ayat itu bahwa yang disebut ulama asal takut pada
Allah itu kriterianya ya ulama. Kalau kambing takut sama Allah ya ulama, gitu. Nah, itu mungkin ya pengawuran ini. Akhirnya aku komen saya tidak begitu tertarik lah. Ben-ben ngomong sakarepe ora apa-apa. Sapa sing gak oleh ning Indonesia? Oleh kabeh. Oleh kalau Cak Nona itu bagus kan, karena beda memang. Prosesnya beda, bukan berniat membandingkan, tapi memang beda. Cak Nun apa nafsi, bukan nafsiri sih memahami ara'aital ladzi katibu biddin, jadi makna yatim diperluas. Itu saya bagus, atau analisisnya beliau tentang ceritanya Khidir sama apa namanya? Ceritanya Khidir sama itu sama Musa. Jadi Cak Nun bilang saya enggak nafsiri, cuma menafsir-nafsirkan karena saya bukan ahli tafsir. Tapi tidak apa-apa memaknai. Dan produknya tidak menyekutukan Tuhan, tidak mengajak kepada hal-hal buruk. Saya kira itu sah-sah saja. Ini kalau saya pribadi begitu. Tidak ketat mempersyaratkan harus ngene. Jadi lebih ke mungkin ke sisi aksiologisnya lah. Gunanya apa? Produknya itu berguna ya. Lebih membuka kesadaran orang ya, kenapa tidak? Jadi ini secara tidak langsung Suyuti bilang bahwa produk tafsirnya selain ahli hadis gitu. Jadi mesti birra'yi dan itu dipakai, tapi belakangan, urutannya belakangan, terus gak ono blas ya baru pakai. Tapi ditampilkan sama Suyuti. Al-Kasyafu, tapi tafsir Al-Kasyafu hasiyatuhu dan catatan pinggirnya At-Thayyibi karyanya Imam At-Thayyibi. Jadi catatan pinggir itu bisa jadi tulisan yang ada di pinggirannya tafsir Al-Kasyaf. Itu karyanya At-Thayyibi. Kalau Al-Kasyafnya itu Zamakhsyari. Konon orang Mu'tazilah itu. Tafsirul Imam Fakhruddin. Tafsirnya Imam Al-Fakhruddin. Tafsirul Asbihani, tafsirnya Imam Al-Asbihani, wal Hufi dan tafsirnya Imam Al-Hufi, wa Abi Hayyan dan tafsirnya Imam Abi Hayyan, wa Ibnu Atiyah dan Imam Ibnu Atiyah, wal Qusyairi dan tafsirnya Imam Ibnu Qusyairi, wal Mursi dan tafsirnya Imam Al-Mursi, wa Ibnu Al-Jauzi dan tafsirnya Imam Ibnu Al-Jauzi, wa Ibnu Aqil dan tafsirnya Ibnu Aqil, wa Ibnu Razin dan Imam Ibnu Razin, wal Wahidi dan tafsirnya Imam Al-Wahidi, wal Kawashi dan tafsirnya Imam Al-Kawashi, wal Mawardi dan tafsirnya Imam Al-Mawardi, wa Salim Ar-Razi dan tafsirnya Imam Salim Ar-Razi, wa Imam Al-Haramain dan tafsirnya Imam Al-Haramain, wa Bani Barjan Barrojan bacanya. Nah, di sana Barrojan kayaknya di naskah itu, wa Bani Barrojan dan tafsirnya Ibni Barrojan, wa Bani Barizatah dan Imam tafsirnya Ibni Barizah, wa Bani Munayyir bacanya. Di sana Munayyir dan tafsirnya Ibnul Munayyir, Munir sama Munayyir ya, dicek sendiri ya sana. Amalir Rafi'i dan juga kitab Amalir Rafi'i Al-Fatihati. Ingat saya kitab Al-Fatihah ini judul Amalir Rafi'i Al-Fatihati. Muqaddimatu tafsiri Ibn Naqib dan muqaddimahnya tafsirnya Imam Ibn Naqib, Al-Gharaib wal Ajaib dan kitab Al-Gharaib wal Ajaib Al-Kirmani kata Imam Al-Kirmani. Qawaidu fit tafsir dan juga kitab Qawaid fit tafsir tentang tafsir Ibnu Taimiyah karyanya Imam Ibnu Taimiyah. Ini waktu baca ini saya hitung ada 150 kitab semuanya. Itu yang disampaikan judulnya saja. Ada yang tidak disampaikan yang belum terhitung, yaitu kitab Jawami'ul Hadis ini. Kitab-kitab kumpulan hadis Kutubus Sittah itu masuk. Musnad, kitab Sunan itu masuk di sini semua. Itu enggak terhitung, itu 150. Ternyata kemarin dilihat di sana ada yang sampai 160 itu bilangnya. Komentatornya itu. Referensi yang dipakai Asyuti. Dan itu judul kitab, bukan judul bab. 150 kitab. Kalau satu kitabnya saja
Seperti tafsirnya Ibnu Jarir yang sudah cetak saja itu 10 apa 8 jilid gitu. Yang sudah cetak itu apalagi masih tulisan tangan, kayak apa itu cross checknya itu. Ngeceknya itu kayak apa satu-satu. Kalau tidak hafal kan sulit kayaknya. Bahkan kan saya mendengar itu dari Yai Muhyiddin itu, katanya orang dulu itu, Asy'iti kan termasuk orang dulu, penulis-penulis yang sangat besar-besar kitabnya itu, katanya nulisnya itu penanya jalan sendiri. Apa mungkin begitu ya? Karena kalau tidak ada keajaiban itu kayaknya sulit. Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu katanya ada yang menghitung seluruh naskahnya ada 8 lembar dibagi jumlah umurnya. Jadi dibagi per hari. Umurnya beliau dari lahir sampai wafat itu dihitung berapa hari. Terus kemudian jumlah halaman kitab yang sudah dia tulis dibagi, hasilnya ada 14 halaman. Jadi kalau dihitung sejak lahir sampai Imam Ibnu Jarir At-Tabari meninggal, itu dia menulis mulai sejak lahir itu 14 halaman per hari, tulisan tangan. Yang masih itu juga ada yang hitung begitu. Kayaknya tidak cukup umur itu. Kalau dilihat karyanya dengan sekian banyak referensi itu habis. Tapi Asy'iti ternyata mampu melahirkan karya-karya yang nyatanya bisa gitu loh. Maka kalau tidak ada keajaiban kayaknya tidak mungkin. Pasti ada maunah Allah di situ yang diberikan oleh orang-orang yang serius menekuni ilmu kitabnya ini. Jadi pasti diberikan oleh Allah kepada orang-orang seperti Asy'iti ini. Konon saya pernah baca itu ada ilmu namanya Bastul Waqti. Jadi melebarkan waktu. Orang bilang hanya sehari, tapi itu bisa dilebarkan bisa 1 tahun 1 harinya itu. Entah itu ilmu macam apa, saya juga hanya dengar, tidak pernah baca. Kalau Toyul Ardi ada sih itu, lipat bumi itu. Oh, itu ada. Tapi memang orang-orang serius itu Tuhan kayaknya memang mengistimewakan mereka. Semoga berkahnya Asy'iti mengalir kepada kita dan kita paling tidak diciprati titik-titik model keseriusannya Asy'iti itu, sehingga karya dan berkarya tidak untuk apa dan demi apa, tapi hanya berkarya, yang ada hanya karyanya itu, sudah tidak melihat yang lain-lain. Mungkin itu mereka berkarya. Imam Ibnu Jarir yang punya banyak karya berjilid-jilid itu pernah suatu ketika dia makan menjual sebagian jubahnya itu, dia potong, dia jual untuk beli makan. Artinya mereka punya karya yang begitu banyak itu makan saja sulit. Maksudnya mereka memang betul-betul berkarya. Mereka ini keikhlasan mereka sudah tidak diragukan gitu. Tidak demi nama apapun. Itu kondang, sudah kondang di biografi-biografi mereka. Dan saya percaya itu. Maksudnya memang nyata itu. Tidak main-main mereka. Moga-moga manfaat. Ono klera kliru ne maca ya nyuwun ngapura ingkang nyuwun ngapura sing akeh, matur nuwun sing akeh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu
دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي ويا ربي وفقني بتقواك يا الله ويا ربي ارحمني بحسن خاتمتي